Hai, selamat malam. Dia bilang, selamat malam. Siapa yang mau nonton itu, selamat malam. Mudah-mudahan suara jelas. Selalu buat live kan tidak pakai mic. Coba pakai mic lah supaya jelas suara kan. Siapa yang ada boleh masuk, dia bilang boleh masuk boleh komen and share. Di komen and share dia bilang. Oke, ini hari Olivia mau share pula mau share khasiat serai wangi. Tahukah itu serai wangi? Kalau kami bilang, kalau orang Sabah bilang kan geliga, minyak geliga. Kalau yang sudah jadi minyak lah. Tapi kalau belum jadi minyak kan serai merah. Kalau sini serai wangi dibilang. Tapi sebelum tuh saya perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Olivia Daniel, berasal dari Sabah, tapi menetap di Johor. Kejap. Orang kasih biar tuh pintu terbuka, masuk pula itu anjing sama kucing. Oke, maaf sorry ya. Oke. Apa nama saya Olivia tadi kan? Nama saya Olivia, berasal dari Sabah tapi menetap di Johor, dia bilang. Tidak bekerja, suri rumah saja. Oke, saya punya kepakaran saya adalah membantu ibu bapak yang menghadapi masalah tidak boleh tidur malam bila anak kecil mereka diserang batuk, berkahak ataupun selesma. Itu kepakaran saya. Tapi saya bukan mau cakap kepakaran saya lah. Nanti bosan orang mendengarkan kepakaran sejak dibilang. Oke, hari ini saya terus kongsi tentang khasiat serai wangi. Serai wangi dibilang. Khasiat serai wangi untuk kesehatan. Siapa kenal serai wangi? Takkan tidak kenal kan? Takkan tidak kenal pula. Oke, saya terus lah. Oke, khasiat yang pertama. Khasiat dia adalah meningkatkan pertahanan badan ataupun kekebalan badan. Dia macam dia merangsang imun badan kita itu supaya berkesan untuk mencegah pelbagai gangguan penyakit. Itu khasiat yang pertama, meningkatkan imun badan. Oke. Yang kedua, mematikan sel kanser, dibilang. Saya tengah membaca ini. Mematikan sel kanser. Harap-harap paham lah kan? Dia membantu mematikan sel kanser. Macam kalau minum jus dia kan, dia boleh membantu untuk macam rawatan kemoterapi itu. Dia macam berfungsi sebagai rawatan kemoterapi yang boleh mempercepatkan proses rawatan. Kalau contohnya kalau macam ada kanser kan, dia boleh bantu untuk mematikan sel kanser. Macam sedih pula muka kan, mau senyum dan sikit kan, nanti orang bosan pula tengok
kita masam. Oke, khasiat yang ketiga adalah antioksida. Dia antioksida. Yang ketiga adalah khasiat dia adalah antioksida. Oke. Yang keempat pula, khasiat serai wangi ini adalah membantu membuang toksin dari badan. Membantu membuang toksin dari badan. Macam apa ini? Macam dia cara dia itu kan macam cara dia buang toksin itu kan dia macam yang mana mau cakap apa? Melalui perpeluhan. Hai Emelda. Ya, bagus tuh serai wangi kan. Bagus kalau untuk apa orang berpantang. Saya memang suka ini mandi serai wangi. Oke, dia punya khasiat yang kelima adalah membantu menurunkan berat badan. Sudah pula tadi kan? Belum. Yang tadi keempat tuh kan membantu membuang toksin. Kalau yang kelima nih dia punya khasiat membantu menurunkan berat badan. Contohnya melalui melalui pembuangan toksin, macam penyingkiran macam uric acid, macam mana itu uric acid tuh? Uric acid bilang. Dia mampu penyingkiran itu uric acid nih kan boleh membantu membuang toksin dari badan dan boleh membantu mengurangkan berat badan yang berlebihan. Oke, khasiat dia yang keenam. Sehat kan Melda? Rajin kan kau tengok saya punya live. Thank you. Oke, yang keenam pula khasiat dia adalah menstabilkan tekanan darah. Macam boleh minum lah ini, minum air rebusan dia, tapi mesti mau kena tahu dia punya sukatan lah, bukan suka-suka minum, silap-silap jerit-berit nanti. Tersilap kau rebus habis. Nanti jadi serit-beret, dia bilang serit-beret, ceret-beret. Oke. Ya, keluar melalui air kencing. Ya, kalau macam khasiat yang ketujuh adalah menurunkan paras kolesterol dalam darah, dia bilang. Macam sedih pula saya mengulaskan, macam tersemangat pula. Thank you support, dia bilang thank you support Melda. Rajin dia, selalu saya nampak dia. Oke, khasiat dia yang ke-8, membantu mengatasi sembelit. Aduh, orang tengah buat live datang pula nih budak kecil. Pergi rumah kakak. Pergilah. Mami mau buat live dulu. Dan Mami tidak marah. Mami tegur. Iya. Oke. Sorry ada pula gangguan, dia bilang ada gangguan anak kisil, dia bilang. Oke, yang tadi ke nomor berapa sudah itu? Nomor 8 kah? Ya, nomor 8, mengatasi sembelit, dia bilang macam membantu mengatasi sembelit macam apalah saya ini tersasul-sasul. Cara dia boleh membantu mengatasi sembelit itu kan dia membantu membuang toksin, membersihkan macam buah pinggang, saluran darah, macam begitu, supaya memudahkan kita membuang air besar, dibilang, dan melancarkan sistem pencernaan. Boleh paham bahkan saya cakap, coba komen kalau tidak paham.
Nggak bisa nih bercakap satu orang. Nggak bisa pula bercakap satu orang. Oke, yang ke-9 pula adalah membantu mengurangkan demam ataupun selesma. Bukan membantu saja, dia macam menyembuhkan demam dan selesma dibilang. Dia bagus sebagai herba menyembuhkan demam ataupun selesma. Oke, yang ke-10 pula melegakan macam kurang sedap perut, kurang selesa perut. Karena sebab dia membantu pencernaan kan. Dia macam membantu masalah pencernaan, sebab itulah dia boleh melegakan kurang selesa perut. Sesuai untuk orang dewasa sejak ini kalau mau minum pula, tapi kanak-kanak pun boleh juga dibilang. Tapi kali sukatan dia kurang sikit daripada sukatan orang tua. Jelas juga bahkan suara saya Melda selalu tidak pakai earphone, malas bilang. Ada juga malas ya, bikin buang angin. Oke, khasiat yang ke-11 kan dia macam dia antibakteria ataupun anti kulat. Saya suka ini bikin halau nyamuk. Bagus. Ambil itu daun dia, kasih ikat-ikat, pasu kasih sisip-sisip. Kalau di rumah kan banyak tuh tempat sisip, kasih sisip-sisip. Nanti nyamuk bukan langsung tiada lah, tapi kurang sikit lah daripada biasa. Sama juga antibakteria dan khasiatnya yang ke-11 ni kan antibakteria dan anti kulat dibilang. Oke, khasiat dia yang ke-12 macam yang Imelda cakap itu, bikin buang angin dibilang. Boleh membuang angin dari badan. Macam kalau banyak sangat angin kan bagus mandi ataupun minum. Semua angin lah, dalam usus kah, dekat sendi-sendi kah, semua ditolong buang angin, membantu buang angin. Lebih kurang sama juga nih yang ke-13, mengurangkan erterasi dibilang. Apa ini erterasi nih? Boleh juga kongsikan, tapi tidak tahu. Erterasi ini kan yang macam orang yang menderita masalah sendi ataupun urat tuh, yang macam mungkin sakit sendi, memang masalah sendi dibilang, ataupun urat badan. Oke, yang ke-14 dibilang membantu sistem pencernaan. Ya, sebab kalau berkaitan macam usus kan dia bagus, jadi dia memang membantu untuk sistem pencernaan. Ya. Dan dia mampu melegakan sakit gastrik. Banyaklah dia memang dia punya fungsi itu memang kebanyakan khas untuk dibilang. Memang termasuk angin-angin lah semua dibilang. Tapi yang ke-15 nih lain sikit dibilang. Dia merawat jerawat ataupun jeragat. Dia boleh sebab dia kan antibakteria kan. Jadi dia sudahlah dia antibakteria, jadi dia boleh membersih kotoran macam kulit kita nih. Dia boleh tolong kasih bersih. Boleh merawat jeragat ataupun bintik-bintik hitam dibilang. Oke, yang last lah. Susah kalau mau buat lab lama-lama, nanti memang tidak orang tengok, dia bilang. Nanti Imelda kalau kau buat lab, kau apa aja kau kasih tahu saya sejak, nanti saya masuk lab kau saput-saput kan.
Aku suka campur dalam masakan. Kan kalau saya kan setiap boleh makan loh, macam bau minyak busukan itu. Dulu bapak saya masih hidup, time itu kan saya punya ipar masak ayam, tapi dia kehabisan tuh serai yang biasa tuh kan, yang serai biasa tuh, yang bukan serai merah tuh. Dia pergi kasih campur guna itu serai merah itu, yang serai wangi itu. Terus bapak saya cakap, amu no kebiasa nangan doh telun baino no, dia bilang. Paham juga kan maksud dia. Dia cakap, betul-betul orang tidak suka saya, betul ini kali, dia bilang. Sebab karena kasih campur itu sejak dia ingat tidak boleh makan. Tapi memang pun boleh makan tuh, tapi kalau yang tidak biasa kan dia macam bau minyak gosok kan. Sedap kali, memang sedap lah. Tapi saya tidak pernah coba campur masakan, saya biasa campur yang serai biasa saja. Belum pernah try lagi, mau coba juga, sebab memang boleh makan pun kan, memang boleh rebus untuk buang-buang angin. Habis betul saya punya bapak, dia bilang betul-betul orang tidak suka seniari orang. Saya punya ipar, dia masak sup ayam kampung kan, dia kasih campur dalam, dia ambil tuh sagumau merah tuh, yang serai merah tuh, dia kasih campur sana. Sebab tidak tuh sagumau yang biasa, serai yang biasa itu dia kasih masuk di sana. Terus dia bilang, betul-betul orang tidak suka seniari. Tapi dia cakap dusun lah, dia bilang ipar saya kan, macam mana lagi mau masak sup ayam tapi tiada itu serai biasa, dia bilang. Macam lucu pula, saya ingat. Ya, serai biasa kah? Saya ingat itu apa orang bilang, apa nama dia itu kalau dusun, ini serai wangi, ini serai merah, ini apa dia bilang, saya lupa sudah, saya baru juga cakap tadi. Apa saya lupa. Kau tahu kah itu apa nama dia itu, Melda? Saya lupa apa nama dia itu. Geliga, kami bilang geliga, kami panggil minyak geliga. Geliga dia bilang. Oke. Yang last sudah 16, khasiat yang 16, dia bilang membantu mengurangkan segunggut. Sama aja, cara penggunaan dia sama aja, rebus saja, minum. Tapi saya tidak pernah minum dia punya air rebusan, saya mandi saja. Dia punya, kalau kasih kering dia kasih apa dulu lah, kasih ikat dia kan, pasuk kasih kering dia kan, boleh tahan itu bertahun-tahun. Saya itu hari 1 tahun kali itu saya simpan dia, jangan sampai basah lah, yang mesti kering, simpan, pasuk kasih rebus. Dia punya warna jadi macam coklat pekat, sebab dia sudah kering kan, jadi warna dia macam merah begitu warna dia. Saya mandi, tapi memang kalau mandi itu kan rasa segar itu badan. Saya kalau itu hari saya pantang yang anak nomor 3 itu lagi kena operate kan, saya mandi itu sejak orang bilang jangan kasih basah rambut. Tidak boleh ya kalau tidak cuci rambut gatal. Saya mandi aja pakai itu, kasih mandi, nanti habis mandi terus kasih hair dryer lah rambut. Kalau tidak kasih hair dryer, pernah itu 1 kali kan, saya kasih basah rambut, sudahlah malam sudah saya mandi, baru bersalin itu, baru 1 minggu kali saya kasih basah rambut, pas itu tidur dalam ekon, hampir mau pitam, sakit kepala, macam karena tukul tuh kepala. Terpaksa lagi urut kepala sampai hilang balik. Terus saya tidak berani, sudah tidak kasih kering rambut, mesti saya mandi kasih basah kan, masih kasih hair dryer sampai kering, sampai langsung tidak basah.
Syukur memang tidak lagi sakit lepas tuh. Tapi saya mandi ini sejalah selalu serai serai merah nih, serai wangi dia bilang. Serai wangi betul kan kalau kena panggil Melayu? Bukan serai makan. Sama kayak itu serai wangi dengan serai makan. Tapi saya tengok macam itu juga serai wangi. Serai wangi apa nama kalau Melayu itu serai wangi? Masa nama Melayu lah itu kan serai wangi, tapi serai wangi dengan serai merah tuh apa itu? Kalau Melayu kena panggil serai merah apa? Saya pun lupa. Serai wangi dia bilang. Banyak pula khasiat dia nih. Banyak pula kebaikan dia kan. Serai wangi dia bilang. Kan serai wangi itu salah satu juga bahan dalam EO kan Melda. Sebab itulah dia bagus sangat kan. Ini nih. Dia salah satu bahan juga dalam dia. Saya sekarang memang guna itu jelas konsisten bagi yang anak kecil itu. Sebab dia lahir sejak itu hari ada masalah paru-paru. Macam jangkitan kuman dalam paru-paru sebab operate kan. Temakan bukan air ketuban sebab saya ada masalah itu. Ada masalah keputihan itu dokter panggil itu GDM tuh. Pasuk karena paksa lagi bersalin kan karena kurik-kurik sampai habis tuh air ketuban. Sampai habis dalam perut kempis sudah perut tinggal itu baby lagi nampak kulit bergerak-gerak. Sudah habis tuh air ketuban kan. Terus tuh anak macam itu duluan pula itu pusat keluar. Duluan tuh pusat keluar tersisip terempit sama kepala dia. Terus tidak cukup oksigen karena kasih kejar pula pergi ICU. Pas tuh lepas operate tuh memang karena bagi bantuan lagi pernapasan 15 menit. Macam mana itu macam karena CPR kali 15 menit baru dia bernapas oke. Tapi itu pun terus masuk ICU. Cakap karena jangkitan kuman paru-paru dia. Memang dari kecil ada masalah radang paru-paru sudah. Sebab itulah saya mencari cari rawatan alternatif untuk masalah batuk berkahak. Banyak tuh saya cari di Google, saya cari di Facebook. Itu pun banyak juga saya jumpa yang lain. Minyak tuh, tapi saya tergerak hati pula mau coba yang ini. Masa tuh tergerak hati mau coba itu ini EO. Ini cakap sapu dalam masa sebab dia jenis yang memang kena dibilang radang paru-paru dari baby kan memang iya syukur betul kenal EO. Dibilang tuh dokter memang jenis sensitif sudah paru-paru kalau kena macam begitu dari baby. Memang ada sejarah terkena radang paru-paru. Sampai berapa bulan itu hari itu dia umur satu bulan kali itu makan obat batuk sudah. Sebab terlampau banyak kahakan makan obat batuk. Dokter bagi aja obat batuk. Kalau ikut kan memang tidak boleh kan obat batuk tuh. Tapi disebabkan banyak betul kahak. Dia tidak demam juga tapi kahak banyak betul. Dia tidak demam. Dia cuma banyak kahak saja di dada dia. Taulah baby tidak boleh buang kahak. Umur dia masa 3 bulan kali itu baru saya jumpa kenal ni EO. Itu pun mula-mula tidak yakin kan. Minyak aja pun sapu di luar saja dia bilang. Minyak saja bukan overklaim dia bilang. Minyak saja pun yang dokter bagi pun obat 3 kali makan 1 hari pun tidak juga pun boleh sembuh kan begitu.
apalagi kalau minyak, bilang mula-mula memang apa orang bilang memang tidak yakin, tapi tidak salah mencoba. Saya konsisten saja sapu, lama juga betul-betul baru clear dia punya kahak tuh. Mungkin ada kali dalam mau 1 tahun kali itu, umur dia mau dekat 1 tahun kan baru betul-betul clear tuh dia punya kahak, baru betul-betul tiada di paru-paru. Tapi masa saya gunani EO nih kan, dari yang saya gunani EO mungkin mau dekat 1 tahun kali itu tidak pernah pergi klinik, sebab tidak pernah pergi klinik sebab guna ini saja tidak pernah. Saya pun kan memang ada masalah apa dia bilang itu masalah resdung, tapi tidak apa dibilang tidak teruk resdung, biasa saja. Saya pun tiap bulan pergi klinik gara-gara resdung. Nah ini hidup di dalam kan bengkak, nanti itu apa itu kahak kan tidak boleh keluar, jadi dia turun pergi tekak, mesti tiap bulan makan antibiotik sebab ini tonsil pandai bengkak, sebab itu kuman semua turun pisan kan tidak boleh keluar. Hampir tiap bulan saya pergi klinik sebelum kenal nih EO. Anak saya pun sama, yang anak saya pun jenis semua resdung, yang tapi orang bilang resdung ringan, tapi resdung ringan pun sama juga tiap bulan juga pergi klinik. Tapi sejak ada EO nih, sebab yang besar-besar kan sudah pandai sapu sendiri kan, kalau dia rasa tidak selesa mesti dia sapu. Sudahlah kali mau 2 tahun sudah kali tidak pergi klinik, kecuali kalau sakit lain lah, macam sakit perut kah. Tapi kalau macam selesma tuh batuk, rasa belum pernah lagi sejak kenal ini EO. Saya pun sejak kenal ini EO kali baru 1 kali itu saya pergi klinik. Sudah mau 2 tahun sudah kali, 2 tahun lebih sudah. Kecuali kalau sakit perut, iyalah kalau sakit perut, kalau yang teruk sudah sapu nih EO dia pandai kurang juga. Tapi kadang-kadang kalau tersilap makan sudah betul-betul yang bersiritan sedang cerit berit, terpaksa makan buat pergi klinik juga. Tapi memang jarang lah kalau selesma itu memang jarang orang bilang. Sejak saya guna ini kali baru 1 kali itu pergi. Jam kalau anak pun kalau dia betul-betul terus pergi paru-paru, asal pergi klinik. Kalau dia biarpun dia sekarang guna nih EO kan, kadang-kadang kalau dia tidak boleh lawan sudah itu virus kan, terus pergi paru-paru, dokter cakap radang kau punya anak terkena radang paru-paru sudah dibilang. Terpaksa juga sedut case. Tapi itu hari sejak guna EO baru 2 kali itu, bukan 2 kali lah, baru 2 kali pergi klinik, 2 kali sedut case, 2 kali sapu juga pakai EO. Tapi dicakap apa lagi dia demam kan, bila sudah demam kan memang susah sikit, kalau pakai EO pun mesti mau kena makan obat. Kadang-kadang sampai telinga dia tuh, bila tuh selesma blok kan dia naik, itu dia punya virus selesma tuh kan naik pergi telinga, sampai demam 3 hari lebih, 6 hari demam. Pergi klinik yang selalu dia pergi baru tahu apa dia punya sakit, takut kena yang influenza kah, yang dulu kan populer juga masa influenza tuh kan, takut kena itu sama yang COVID tuh mula-mula. Cek tidak juga. 3 klinik sudah saya pergi, yang ketiga tuh yang selalu saya pergi baru dia detect, dia bilang dia punya telinga sudah kena infection, macam itu virus selesma itu kan sudah naik di telinga. Sudah tahu itu dia bagi antibiotik, tidak pun titis untuk telinga, bagi antibiotik 1 kali aja. Kalau ngam klinik kan terus dia oke. Baik, panjang pula saya punya cerita kan, melebar-lebar dia bilang, sekejap saja tapi lama pula. Itu sajalah saya punya perkongsian ini hari, bercerita, syok betul bercerita, apalagi kalau ada orang tengok kan syok bercerita. Oke, itu sajalah
perkongsian senior ya Imelda. Nanti kalau kau live kau kasih tahu saya, nanti saya masuk, saya support, sama-sama support, dia bilang. Oke lah Melda, itu saja, bye.